pilkada ini agak hangat jadinya karena melibatkan grup bintang tadi. Mula-mula Lutfi dikonotasi sebagai calon atau bakal calon yang kuat, bukan oleh sebab bahwa dia didukung oleh partai yang dalam sekundan yang banyak dalam keluarga besar koalisi Indonesia Maju, Kim. Anda tahu bahwa Kim ini partai pengusung ke paslon 02 Prabowo Gibran pada pemilu Pilpres 2024. Nah, kemudian di situ ada latar belakangnya adalah karena Lutfi ini kan mantan Kapolda Jawa Tengah yang cukup lama, yang biasanya Kapolda itu ya cuma 2-3 tahun, 4 tahun lah, tapi ini sampai 5 tahun ya, sehingga tampaknya ini harus diimbangi oleh sesama alat keamanan dengan latar-latar seperti yang kita tahu bahwa ada pendekatan teritorial, dan Lutfi ini kan sudah duluan jauh sebelum Andi Perkasa ditetapkan, dan tampaknya itu akan memperoleh sesuatu yang sesungguhnya akan menjadi hal yang sangat kuat ketika kemudian Pak Andi Perkasa. Jadi pendekatan dua itulah yang kemudian bakal rame ini persaingannya. Nah, persaingan itu yang pada akhirnya tentu saja akan menimbulkan konsekuensi yang pertama bahwa memang pilkada ini agak hangat jadinya karena melibatkan grup bintang tadi ya. Yang kedua karena pada saat bersamaan peluang untuk pemanfaatan secara emosional sarana prasarana dua organisasi ini bisa jadi sangat tidak terelakkan. Karena Anda tahu bahwa ketika Anda masuk ke TNI, masuk ke Polri, seperti seumur hidup itu keterikatannya. Nah, yang ketiga tentu saja kita akan lihat ya, apakah selama masa kampanye nanti maupun menjelang pemungutan suara akan benar-benar terbuktikan. Tapi saya lihat gerengsengnya sekarang itu sudah sangat terlihat ya. Dua kandidat ini, dua paslon ini yang terasa, dan jika kemudian benar-benar dua paslon makin akan menguatkan bagaimana keduanya akan benar-benar menjadi pesaing yang sangat ketat. Itu Mas. Untuk pasangan mereka gimana Pak? Untuk pasangan mereka? Ya kan kalau paslon yang disebut pertama kan Lutfi, latar belakang Polri. Anda tahu pendekatan teritorial itu kan sampai ke desa-desa. Nah, itu yang kalau Polri itu namanya Babin Kandipnas, kalau TNI itu kan Babinsa kan. Nah, boleh jadi itu akan jadi di satu sisi bisa jadi faktor pelaku, di saat yang bersamaan juga menjadi faktor pengawas satu sama lain dalam konsep check and balance yang mengimbangi terhadap mereka. Mudah-mudahan itu aja yang diharapkan sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan seperti penyalahgunaan jabatan dan kewenangan tadi itu, abuse of power itu. Peluang keduanya gimana Pak? Yang satu peluang keduanya gimana? Yang satu kan berpasangan dengan internal PDIP, dengan yang satu dengan ya, untuk mengambil suara Nadia. Terus terang saja Lutfi kan mendahului ya, karena selama sejak Pilpres kan juga sudah aktif. Karena konsekuensi jabatannya dia harus banyak berkoordinasi dan segala macam itu. Di saat bersamaan dia juga pejabat keamanan di Polda yang memungkinkan dia akan terus tampil setiap hari dalam 5 tahun itu. Nah, kita itu kan mengenal apa yang namanya politik is prison. Politik itu ya tingkat kehadiran. Selama orang berpolitik itu terus melakukan kehadiran dia di depan publik, maka itu yang akan menjadikan dia sebagai populer. Tetapi apakah orang populer ya itu serta-merta akan dipilih oleh
oleh masyarakat, belum tentu. Jadi tetapi popularitas menentukan pada langkah berikutnya yang namanya tingkat kesukaan, tingkat akseptabilitas, daya terimanya. Jadi pertama popularitas, yang kedua akseptabilitas, yang ketiga elektabilitas. Nah, Lutfi sudah mendahului itu, dua yang pertama itu. Sementara Andika dalam waktu yang singkat dipaksa menurut saya dalam waktu 2 bulan efektif untuk mengejar atas popularitas sama likabilitas gitu, yang sudah dirintis sejak awal oleh Lutfi. Apakah ini bisa dikejar ya? Tergantung banyak faktor ya. Tapi rasa-rasanya ketika orang sudah memulai ya tentu saja ada akhirnya juga, ada penilaian juga nanti. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.